kebijakan ketua sangat saya respect dan simpatik karena dia memang ketua baru orang kaya dari Condet. Jadi saya bahagia. Saya ke bagian terakhir karena memang datangnya juga terlambat. Yang pertama ini lembaga-lembaga yang sangat perlu kita bantu ya. Ini lembaga-lembaga yang menyangkut langsung kehidupan masyarakat yang kena musibah dan perlu perhatian. Kecuali KPK. Kalau KPK ini bukan musibah. KPK ini memang kontrol untuk kehidupan masyarakat ketika dia tidak bertegak lurus dalam berpemerintahan. Ini saya juga dukung. Dari keempat lembaga yang hadir di sini, saya mungkin dari LPSK dulu lah ya. Ini sahabat saya ketuanya, Sekjen. Angkanya memang nggak pernah enak dengarnya ya. Tapi saya yakin dan percaya kalau pemerintah kuat pasti uangnya juga akan besar. Karena pemerintah kita lemah dari segi angka-angka, jadi nggak bisa terlalu kuat. Kita nantilah kita lihat ya perkembangan. Saya kira kita bisa memberikan dukungan dan kerjasama dalam penyelesaian rancangan peraturan pemerintah tentang dana bantuan korban yang diajukan oleh LPSK. Lama nih Pak kita bahas tentang undang-undang teroris ketika kita bicara angka-angka ini. Dan makin ada undang teroris, pergantian angka-angka juga nggak jalan dengan baik semuanya. Iya kan, nggak bisa terpenuhi. Saya pikir memang Pak Ketua sepantasnya lah kita backup penuh LPSK juga, tetapi dengan catatan-catatan yang disampaikan oleh kawan-kawan itu tolong diperhatikan semua. Namun kita memiliki catatan ya agar LPSK bisa meningkatkan performanya Pak. Hal ini penting karena lembaga ini semakin ya diketuai oleh publik, dan di samping itu masyarakat sudah banyak mengakses programnya. Jadi dengan beberapa kejadian-kejadian, maka saya pikir LPSK itu perlu PR yang kuat Pak. Jangan begitu ada kejadian seperti kata Pak JB tadi, Johan Budi, baru tampil, jangan. Sebelum ada proses-proses kejadian besar, tampil aja bahwa LPSK itu begini loh kerjanya, gitu. Kayak lembaga BMKG gitu, di Komisi 5 tuh tentang cuaca. Jangan nunggu, ya, tapi harus ekspansi. Nah, hal ini terlihat pada 2002 kemarin ada 7.777 laporan yang masuk ke LPSK. Ya Pak Sekjen ya, Pak Ketua. Ini adalah angka tertinggi sejak LPSK berdiri tahun 2008. Oleh karenanya menurut saya angka tertinggi sejak 14 tahun ini harus dilihat sebagai tanggung jawab ya, agar performa pelayanan LPSK ini bisa lebih baik lagi. Saya ikuti benar ya proses anggaran dari tahun ke tahun, dan dari angka ini kita lihat dari sekarang udah masuk di angka 2024 271 ya. Saya sebagai pribadi dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera dan saya sebagai anggota di Komisi 3 fraksi PKS mendukung penuh Pak. Ya, jadi Pak Ketua tolong dicatat, bantu angka ini buat LPSK. Oke. Yang kedua KPK. Ini sahabat saya Dr. Firly, sahabat yang indah dalam kehidupan, ya. Karena bisa berolahraga, cuman sungguh pun saya nggak diajak ya main badminton atau apa, ya. Bang Firly, KPK tuh dulu mengerikan Pak, tegang, sampai sekarang juga tegang. Artinya kalau orang nyebut dipanggil KPK aja, jangankan orang yang bekas, orang yang belum pernah KPK, orang yang pernah duduk di KPK pun kalau dipanggil ngeri Pak. Gitu. Jadi bukan berarti terbiasa. Nah, cuman permasalahannya kemarin saya juga agak kaget begitu menemukan aset, kok kalah dengan kejaksaan, itu yang saya bingung. Sementara KPK cuma 2, apa kalau tidak salah, Polri 3, Kejaksaan 39,4,5 gitu. Di sini mungkin perlu dipenjelaskan kenapa pemulangan aset, pengembalian aset uang negara tuh kok di KPK kecil gitu. Terus saya lihat angka juga cukup, nanti deh angka belakangan. Saya mengapresiasi peran KPK yang telah berkontribusi dalam
mengelola keuangan negara melalui penyelamatan dan penerbitan aset. Ya, jika lihat dari laporan disampaikan sepanjang 2022, Pak, KPK bersama pemerintah daerah menyelamatkan dan menertibkan aset sebanyak 76,6 triliun. Nah, ini asik nih, berapa tahun nih. Ya, oleh karenanya saya merasa sangat layak kita berikan dukungan anggaran, Pak Ketua, ya, yang cukup untuk meningkatkan kinerja KPK di tahun depan. Apalagi ini di akhir pemerintahan, udahlah tutup mata, dukung aja semua lembaga kita ini biar kerja baik. Setuju nggak, Pak? Kok nggak ada yang aplaus tangan sih? Mau tepuk tangan lah, Pak, jangan takut-takut. Ini aneh, mitra dikasih duit nggak mau tepuk tangan, tegang kali ya. Oleh karenanya saya merasa sangat layak ya kita berikan bantuan anggarannya, Pak. Cukup untuk meningkatkan pekerja tahun depan. Saya lihat Pak Firly ini ujiannya berat nih di ujung-ujung, ya. Tapi saya yakin dan percaya akan selamat dengan baik dan positif, ya. Itu. Amin, amin. Namun tentunya kita punya catatan juga, ya. Pertama, perlu peningkatan untuk upaya preventif dalam penanganan korupsi, Pak. Ya, sehingga menyelamatkan aset negara akan lebih baik selanjutnya dan selanjutnya. Ya, memang nggak boleh tipis, Pak, di KPK ini. Dengar omongan pang, tegak lurus saja lempeng. Pokoknya begitu kena udah. Tapi kalau kita diuji oleh masyarakat, ditanyakan, jawablah dengan elegan, jangan emosional, dengan tenang. Dan di Pak Firly ada itu semua. Ya, sukses buat Pak Firly ya. Saya senang dan saya bahagia. Semoga pertahanan ini berjalan terus. Kedua, kemarin kita dengar adanya markup yang terjadi di internal KPK nih, Pak. Ini juga perlu menjadi perhatian dari pimpinan. Ketiga, juga kemarin kita terungkap adanya pungli di rutan. Izin, Bip. Asik tuh dengarnya. Tunggu sebentar. Titik-titik terakhir tutup yang enak lah. Anggaran, Bip. Hal ini juga perlu menjadi. Dan ini anggaran ini yang saya omongin, Ketua. Emang apa yang saya omongin? Ini perlu menjadi atensi yang serius dengan pimpinan. Oke? Komnas HAM. Untuk Komnas HAM, tadi saya belum bicara angkanya KPK ya, saya dukung, setuju Pak ya, angkanya tadi 200 jadi menjadi total 1 triliun nih Pak ya, 345. Oke, saya sangat setuju sekali. Komnas HAM. Untuk Komnas HAM, ini nih lembaga yang perlu power Pak. Oi, Komnas HAM, berani mukanya Pak, jangan takut dengan pemerintah. Polisi kayak tentara kayak apa, nggak boleh takut. Kalau takut nggak usah jadi Komnas HAM. Anggaran sekarang kita bicara. Memang selayaknya kita berikan penguatan Pak Ketua, ya. Oleh karenanya dukungan anggaran yang dibutuhkan memang perlu untuk diberikan persetujuan. Tentunya kita juga perlu beberapa catatan untuk perbaikan kinerja Komnas HAM ke depan. Misalkan saja peran Komnas HAM dalam menganalisis lahirnya undang-undang. Gimana peran sampean? Sebagai contoh lahirnya Omnibus Law, di mana undang-undang itu membawa dampak HAM, misalkan menjadi ramah terhadap pasar. Akibat terlemahnya partisipasi publik dalam penerbitan izin lingkungan, misalkan, dan presiden tenaga kerja. Nah, ini seharusnya diperhatikan dengan baik oleh Komnas HAM. Catatan lain misalkan juga soal agraria, misalkan. Sepanjang 2002 sepertinya Komnas HAM hanya berfokus pada perampasan tanah, ya, sebagai dampak dari konflik agraria. Jadi saya pikir kita perlu konsen Pak, ya, seperti konsen pengurusan masyarakat yang kehilangan ruang hidup, misalnya akibat proyek strategis nasional, ya, yang dampaknya luas terhadap berbagai daerah, yang saya rasa itu perlu diperhatikan. Komnas HAM wanita, udahlah saya nggak usah cerita banyak-banyak. Komnas perempuan, Bib. Masya Allah. Ya oke. Bukan Dia wanita. juga wanita sama perempuan bedanya apa? Cuma kalimatnya aja. Oke, saya salah. Komnas perempuan. Emang kalau udah bicara wanita Pak, Bu, nggak bisa selesai. Sama bicara jin sama wanita, berjam-jam nggak akan selesai. Oleh karena itu anggarannya perlu kita bantu Pak. Mohon maaf nih ya, kalau udah berbicara wanita, pelecehan dan sebagainya, itu dalam sekali. Jadi kalau Anda dapat anggaran cuma kecil 22 berapa tadi kata Santoso,
Saya nggak baca ini tadi 22 triliun misal, 22 berapa tuh? Miliar. Ya. Ya memang bisa apa? Bisa apa? Anda bisa apa 20 miliar ngurusin wanita se-Indonesia? Nggak bisa, nggak bisa. Jadi memang perlu kekuatan, perlu ada sukses story-nya harus dibuat, Pak, Bu, ya. Pak Ketua, mungkin ini yang saya sampaikan. Jangan cepet-cepet Ketua, mau main golf jam berapa sih? Ya, santai aja dulu. Saya juga baru hadir dan semoga pertemuan kita mendapat rahmat dan berkah dari Allah. Dan anggaran buat lembaga-lembaga ini memang harus kita perhatikan dengan baik. Ya. Pantun sedikit boleh ya Pak ya? Boleh. Oke. Boleh. Saya yakin kalau Pak Habib ini cinta saya, sesama Habib. Masya Allah. Gadis manis berkumis tipis. Wih, cakep. Ayo dong, cakep. Senyumnya membuat patah hati. Wih, cakep. Mitra kerja harus tetap optimis. Cakep. Ajuan anggaran akan disetujui. Masya Allah. Satu lagi boleh ya Pak Ketua? Ya. Langsung pipi si janda muda. Cakep. Lesung pipi si janda muda. Buat tetangga jadi terpana. Anggaran untuk pacu kinerja. Target tercapai sesuai rencana. Kasih aplaus. Ini